Salam demi film Indonesia. Senang sekali saya Yan Wijaya akan menyampaikan loket laporan penjualan tiket film Indonesia di bioskop sampai dengan kemarin hari Kamis pada tanggal 3 Juli 2025. Tapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya berita duka cita meninggalnya sahabat kami semua, Dina Amada Sukadi SH, pada kemarin hari Kamis. Beliau adalah seorang wartawan dan pengacara yang sukses, tetapi ternyata telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk mendahului kita, dan Jumat siang ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Selamat jalan, Sobat Wina. Nah, teman-teman, itulah bela sungkawa untuk keluarga Sukadi Adi Wijaya. Dan sekarang kita kembali ke loket. Ada 4 film tayang pada hari yang sama. Kita akan sebut satu persatu judulnya. Yang pertama, Agen Plus 62. Di sini ada 2 agen konyol yang diperani oleh Rieke Diah Pitaloka dan Kinu. Musuhnya adalah seorang ratu judul Jessica yang diperani oleh Cinta Laura Kiel. Inilah angka penontonnya. Ganti rencana. Film yang kedua, Awah, dibesut oleh Ivan Bandito, kisah tentang 4 saudara angkat yang pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan ayah angkat dan adik bungsunya. Tetapi apa yang terjadi, sebuah tragedi mengakibatkan sebuah cerita horor. Dan berapa penonton film Awah? Sofi, Abah minta semuanya sabar. Ini sudah takdir. Film yang ketiga, Nawib Sukmo, Menawi atau Mati. Ini adalah kisah tentang sebuah kampung di mana ada tradisi untuk menari atau terancam oleh sesuatu yang di luar nalar manusia. Apakah dia menjadi juara film Indonesia baru yang tayang kemarin? Gue namanya Desa Kelawangin. Lo nggak mau ikut gue balik aja? Film yang keempat, Seribu Bayang Purnama. Ini adalah film tentang penyuluhan petani anti pupuk pestisida buatan pabrik yang bisa meracuni bumi. Saya usulkan sebaiknya film ini ditayangkan gratis di semua kota, kabupaten, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia, karena penontonnya memang masih sangat minim. Itu hidupnya mengolah tanah. Jadi jangan kita sampai ngerusak alam ini yang udah ngasih makanan buat kita. Kamu itu mau jadi petani toh? Salah, justru aku mau bikin toko buat petani. Ada 11 film lama yang masih tayang di bioskop. Ini menandakan bahwa bioskop-bioskop di Indonesia semakin dipenuhi oleh film Indonesia dibanding dengan film impor. Nah, yang pertama, Wabi Jiwo, kisah tentang seorang bakul tahu yang mengawini mayat nenek dukun untuk pesugihan. Jumlah penontonnya Wabi Jiwo
sekarang sudah menjadi istrimu. Kewajiban kamu memberikan nafkah batin setiap malam Jumat. Iki rabi jiwa iso diwakil Nora. Wakop DKI Katun. Dono Kasino Indo kembali dihadirkan dalam film animasi. Ini mana buka sih Don? Sampai camping dia takut telat. Misi kalian selanjutnya ialah membongkar sindikat mafia pendidikan. Kalian akan mengungkap penyelundup Siwik Danyang Laut Selatan. Film ini dibintangi oleh Nikita Mirzani yang bermain sebagai seorang penari di sebuah kampung nelayan di pantai selatan. Danyang Laut Selatan. Saya akan menjalankan amanah Romo untuk melindungi desa ini. kowe nyembah opo di Masai. Gusti Allah, Kang Mas. Kamu dilahirkan dari keturunan penari murni. Film yang keempat, Lorong Kos. Apa yang terjadi di sebuah rumah kos ketika seorang penghuninya ditemukan kendat atau dianggap bunuh diri dengan cara menggantung diri. Inilah jumlah penonton Lorong Kos. Kita semua harus kooperatif. Karena polisi pasti minta keterangan dari kalian semua. Keluarga Super Ewek. Keluarga ini mengutamakan bahwa Ewek bukan pelit tetapi hemat. Nah, jumlah penontonnya sudah lebih dari angka 100.000 penonton. Rowan, dagingnya doang. Pakai timbangan saya aja nih. Iya Bu, iya. Sudah aman semua ya Pak ya? Remote, kabel-kabel, sama buku garansi sudah di dalam. Hati-hati di jalan. Haya 3 Gasa. Seorang anak yatim piatu, Abdullah Gasa, ditampung di sebuah rumah panti asuhan dan bertemu dengan Haya. Apa yang terjadi dengan dua anak yatim piatu itu? Jalan bergerak ke atas awan di angkasa. Kamu gak sih? Jodoh 3 Bujang. Seorang ayah yang diperani oleh Aswendi Bening Suara punya janji ingin mengawinkan 3 putranya pada hari dan saat yang sama. Ini film diangkat dari adat suku Bugis di Sulawesi Selatan dan penontonnya cukup bagus. Jodoh 3 Bujang. Klasik sekali rasanya ini. Gimana undangannya? Apa sudah bisa disebar? Apa aku sudah bertanya terus? Waktunya semakin sempit. Aku pikir kami tidak pusing kalau kau belum ketemu Gowok Kama Sutra Jawa. Ini adalah ilmu bagaimana membahagiakan istri dalam hubungan seks. Diajarkan oleh seorang perempuan Cina yang bernama Gowok Niang. Dan inilah jumlah penonton film Gowok Kama Sutra Jawa. Lupakan Jaya, karena dia tidak akan pernah menepati janjinya. Pak, motor surat yang iku Laura. Nanan, Duk. Tri, aku sudah ingatkan. Cari ilmu. Selanjutnya, KJLS. Ibuku, ibu-ibu. 3 komika goblok tidak ingin ayahnya yang duda menikah lagi dengan seorang gadis
yang lebih muda dari usia mereka. Film komedi yang absurd ini penontonnya pun bagus. Inilah angka GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Lihat Bapak gonggong. Jalan Pulang. Film yang dibintangin oleh Luna Maya sudah melewati angka 2 juta penonton. Dan film ini akan terus melaju. Kita tebak sampaikah dia ke angka 3 juta penonton. Inilah angka Jalan Pulang. Tapi sepertinya gangguan ini bukan gangguan biasa. Kita harus sembuhkan Arum sebelum hari kelahirannya, Bu. Dan Jumbo, walaupun layarnya sudah sangat sedikit, begitu juga show-nya, tapi film ini terus merangkak mengumpulkan jumlah penonton yang sudah melebihi 10 juta penonton. Kamu ngapain di sini? Aku mau minta tolong. Cuma kalian yang bisa bantu aku. Enggak, kita gak bisa bantu. Aku mohon. Kita kan harus ambil. Teman-teman, untuk Kamis depan pada tanggal 10 Juli 2025 ada 4 film baru akan tayang di bioskop. Yang pertama, Hotel Sakura. Kisah mistis sebuah hotel tua di kota Semarang yang ternyata dihuni oleh hantu Setsuko dari Jepang. Inilah cuplikan adegan Hotel Sakura. Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang. Film yang kedua, Karundung 1993 atau Dendam Awah, diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana satu keluarga dibantai habis oleh kawanan perampok. Inilah cuplikan film Karundung 1993. Habis dia. Upahnya 10 juta. Benar. Ini orang warga Jalan Karundung. Saya kenal dia. Film yang ketiga, Selepas Tahlil. Bayangkan bagaimana jenazah ayah yang sudah dikebumikan bisa bangkit dari kuburnya dan berjalan pulang ke rumahnya. Ketegangan yang terhingga dalam Selepas Tahlil. Tempat Bapak lahir. Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu? Iku wasiat Bapak. Film yang keempat, Sore, Istri dari Masa Depan. Ini dibesut oleh sutradara futuristik Yandi Laurent yang dalam FFI kemarin memenangkan Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik. Anda lihat cuplikan film Istri dari Masa Depan. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. Setelah 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal serangan jantung. Aku butuh uang secepatnya. Anak goblok. Bagaimana kalau kerja di tempat bos saya? Nah, teman-teman,
Terima kasih kalian telah menyaksikan Loket edisi Jumat 4 Juli 2025. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan, Jumat tanggal 11 Juli 2025.